Sekarang hari Sabtu 26 September. Nih seperti biasa koran Kompas dan Radar Banten sudah ada di sini. Berita apakah yang menghebohkan hari ini? Tadi saya lihat di TV, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal menyelenggarakan pesta dangdutan. Sketsa fenomena hidup kita. Saya Golagong, orang kampung, dari kampung penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasman Edi Susilo, yang mengadakan konser dangdut semalaman, mengumpulkan massa, katanya sih ribuan di alun-alun Kota Tegal. Dan dia merasa sudah mendapatkan izin, tapi pihak kepolisian dan aparat lain merasa kecolongan izin itu untuk siang hari saja, katanya ada pengajian. Dan berita itu menjadi heboh. Lalu Wakil Ketua DPRD ini terkenal di mana-mana. Mungkin nanti dia akan maju kali ya jadi wali kota Tegal, who knows ya, atau di tempat lain misalnya jadi bupati. Kebiasaan di kita begitu, jika populer langsung diambil sama partai. Kalau nggak salah dia dari Partai Golkar ya, jadi populer dulu bukan kapasitas. Nah, tadi saya cari berita tentang Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasman Edi Susilo, yang menggelar hajatan konser dangdut ya di Kota Tegal pada Rabu kemarin tanggal 23 September 2020. Di koran Kompas dan koran Radar Banten tidak ada berita headline-nya, tapi di media online, di televisi ada. Jadi apa yang dikatakan Gus Dur bahwa anggota dewan itu mirip taman kanak-kanak, Anda nilai sendiri. Kenapa Gus Dur bilang bahwa DPR itu sama dengan taman kanak-kanak? Nah, kenapa? Jadi menurut Gus Dur itu perilaku anggota dewan memang seperti anak kecil. Ya. Minta ini itu, ribut, terutama mencari peluang. Seperti video berikut ini. Oke, kita dengar opini dari Islam Populer, akun YouTube. DPR kayak anak TK. Gus Dur pernah berkata, beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas. Ucapan itu beliau ungkapkan pada Juli 2011 saat menjelaskan pembubaran 2 pos kementerian di hadapan DPR. Jadi tahu ya kenapa Gus Dur bilang seperti itu ya. Nah, yang paling menarik adalah Pilkada 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Jadi hanya ditunda dari September, diundur ya, diundur bukan ditunda. Diundur. Padahal dua ormas besar kita, NU dan Muhammadiyah, yang biasanya berbeda pendapat soal hari Idul Fitri, sekarang NU dan Muhammadiyah bersepakat pilkada itu ditunda. Ya, kenapa? Karena melindungi masyarakat. Tapi seperti Gus Dur bilang nih, ya, bahwa anggota dewan itu seperti perilakunya seperti taman kanak-kanak. Anggota dewan itu justru menyetujui. Nih, ya, saya bacakan dari bisnis.com. Jadi Komisi 2 DPR menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dilangsungkan 9 Desember 2020. Bayangin ya. Jadi Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa putusan itu diambil setelah mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai rencana serta terkendali.
Nah, kebijakan ini juga disepakati Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP saat rapat dengar pendapat di DPR tanggal 21 September 2020. Nah, saya nonton tuh di TV, Pak Luhut bilang kalau sudah amanahnya seperti itu ya dia siap mengamankan. Nah, kenapa pilkada tetap berlangsung hanya dimundurkan menjadi 9 Desember 2020? Kita tahu dong soal konvensi dan konveksi. Di Radar Banten edisi hari ini, Tito Karnavian sebagai Mendagri ya kalau nggak salah ya. Tuh, lihat baca nih ya. Tito Karnavian. Tuh. Tito Karnavian. Ini di Radar Banten hari ini ya. Nih. Ya. Jadi kata Tito, pilkada bisa bangkitkan ekonomi 2020. Nah, itu dia yang saya sebut konveksi. Kalau konvensi, ya kesepakatan pasti bagi-bagi jabatan. Jadi ada dana pilkada yang besar itu, kata Tito Karnavian, akan membangkitkan ekonomi 2020. Tapi Yusuf Kala juga sudah mengatakan tunda dulu. NU dan Muhammadiyah juga begitu. Aneh di negeri ini ya. Umroh dan haji minta ditunda, tapi pilkada jalan terus. Ini lucunya, saya mau baca di ini ya, di mana nih, di Gus Dur nih berita tadi. Lucunya, jadi Gus Dur itu pernah menyesal. Dia ini diceritakan di sebuah buku yang menulis itu Kiai Haji Maman siapa? Kiai Haji Maman, bentar saya lihat dulu ya. Jadi ternyata Gus Dur pernah menyesal di merdeka.com ya. Sebut DPR taman kanak-kanak. Nah, jadi presiden keempat ini Gus Dur ya menyebut anggota dewan yang gemar ribut itu seperti di taman kanak-kanak saja. Nah, ternyata Gus Dur pernah mengaku menyesal. Kisah ini disampaikan kepada Kiai Haji Maman Imanul Haq Faqih dalam buku Fatwa dan Canda Gus Dur yang diterbitkan Kompas. Apa kata Gus Dur? Nah, ini menarik. Kata Gus Dur, saya menyesal katanya menyamakan anggota dewan dengan anak-anak TK. Padahal anak-anak TK itu suci, masih bersih. Jadi sebetulnya tidak layak anggota dewan itu disamakan dengan taman kanak-kanak. Yang Gus Dur katakan taman kanak-kanak itu masih cerdas, bersih, tapi anggota dewan ini kreatif mencari peluang-peluang untuk mendapatkan proyek. Gus. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah perilaku anggota dewan yang kata Gus Dur tadi seperti taman kanak-kanak? Atau samakah itu dengan anggota dewan di kota Anda? Sahabat Golagung TV, terima kasih sudah menonton sketsa fenomena hidup kita. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini.